Santapan Harian Rabu 1 Juli 2020. Hari ini kita akan membaca Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-23 hingga pasal 8 ayatnya yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk lebih memahami sabda-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 7 ayat 23 sampai pasal 8 ayat 1. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada, itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan, dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan, yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1.000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Sahabat Santapan Harian, apakah Anda pernah mengenal seorang yang diakui bijaksana karena kemampuannya dalam memberi solusi atau banyak masalah? Lalu, pernahkah Anda kecewa karena ternyata pada suatu saat ia tidak bisa memberikan solusi pada masalah yang sedang Anda hadapi? Atau Anda harus menepuk dahi karena ternyata ia tidak melakukan perkataannya sendiri? Jika iya, Anda tidak sendirian, karena pengkhotbah juga menemukan hal yang sama. Dalam bacaan hari ini, pengkhotbah menceritakan pengalamannya mencari hikmat. Ia mencari seorang yang mampu menjelaskan setiap masalah, seorang yang dapat diandalkan kapan saja. Ia mencarinya dengan sungguh-sungguh, namun tidak ditemukannya. Ia malah menemukan sesuatu yang lain, yang lebih kuat dari maut dan membelenggu manusia, bahkan menariknya pada kehancuran. Sekalipun demikian, pencarian tersebut membuatnya memahami bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat jauh dan dalam. Ia memahami ternyata tidak mudah menemukan seorang yang memiliki jawaban atas semua pertanyaan. Sedikit sekali orang yang mau mencari hikmat. Faktanya, ia menemukan bahwa sekalipun Allah menciptakan manusia untuk jujur, namun kita lebih suka tidak jujur. Artinya, manusia berlagak sok tahu dan meremehkan hikmat. Jika demikian, siapakah yang berhikmat, yang mengetahui keadaan dan yang konsisten sepanjang masa? Jawabannya adalah Allah, sang sumber hikmat. Carilah hikmat Allah. Ya, hanya kepadanya kita tidak akan kecewa. Teruslah berdoa, meminta pengenalan akan Tuhan agar makin memahami hikmat-Nya. Hikmat darinya menyembuhkan kekecewaan yang kita alami dalam hidup. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam-Mu Kristus kami berserah dan memohon. Amin.